Terima kasih Allah kami dalam surga. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Saudara. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Kita katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki.
Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta FC Marmata pada malam hari ini. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian kita. Kita katakan kita bangun tubuh Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Sekaligus kita akan memberikan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik pada malam hari ini untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah, rekan muda-mudi remaja yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, baik di sidang Palembang, Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Palembang, Semanggiling, Batu Raja, Pendopo, serta yang ikut menggabungkan diri di seluruh dimanapun saudara berada. Juga kami harapkan setiap jemaat juga boleh ambil bagian supaya terus di dalam hari-hari yang sukar ini roh kita semakin dikuatkan, bahkan semakin menyala-nyala. Juga manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari, oleh karena kita mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah kita, saudara. Baik, kita akan baca firman Tuhan dalam Ratapan pasal 3. Kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Perjanjian Lama, saudara. Ayat yang cukup terkenal, 27 dan 28.
ayat 27 dan 28. Kita baca bersama. Ratapan 3, 27, 28. 32, ya. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu saudara, ratapan ini merupakan kitab yang dicatat atau disampaikan lewat Nabi Yeremia pada zaman raja-raja, saudara. Pada masa hari itu bangsa Israel mengalami pembuangan di Babylon, di mana saudara hari itu mereka harus menerima penghukuman, yaitu mengalami masa sukar yang sangat luar biasa. Yang tadinya saudaraku hidup mereka penuh dengan diberkati Tuhan. Bahkan ketika mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan membawa mereka mengalami kejayaan yang sangat tidak terpikirkan oleh mereka sebelumnya, saudara. Tetapi saudaraku, Alkitab berkata dalam kitab Hosea maupun Amos, bahkan kitab nabi-nabi ini, saudara, oleh karena mereka hari itu tidak menyadari di masa kejayaan itu iblis mulai bekerja memanfaatkan situasi, membuat mereka, saudaraku, mulai tidak lagi setia kepada Tuhan, meninggalkan persekutuan ibadah, tidak lagi mau dengar firman Tuhan. Sehingga saudaraku, walaupun mereka sudah didatangi, disuruh Tuhan, para hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan untuk menyadarkan mereka, mereka tidak sadar, saudara. Akhirnya kesukaran pun mereka alami, terutama 4 hukuman besar luar biasa, baik kelaparan, penyakit sampar seperti sekarang ini, binatang buas, bahkan juga peperangan. Tidak hanya itu, saudara, mereka pun dibuang, saudara, ke tanah Babylon, saudaraku. Sehingga di sana Yeremia ini begitu meratapi. Ketika di Babylon pun, saudara, mereka dikatakan firman Tuhan pada masa Yeremia ini, mereka tidak tunduk kepada firman Tuhan, saudara. Padahal di masa pembuangan itu pun dalam kitab Esra maupun Nehemia, hidup mereka tetap dipelihara, dijagai oleh Tuhan, walaupun mereka diperbudak pada hari itu, saudara. Sehingga saudaraku, pada hari itu diharapkan Tuhan, kalau ada satu orang saja, kata firman Tuhan, yaitu orang Israel ini betul-betul takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, maka saudaraku, mereka itu akan diampuni oleh Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, hari itu Tuhan begitu mengharapkan, mengingat keadaan bangsa Israel ini moralnya sudah begitu, saudaraku, sangat bejat, saudara, pada hari ini. Sehingga saudaraku diharapkan ada muncul di sana, saudaraku, seorang muda yang memiliki roh kerelaan di dalam memikul kuknya Tuhan, saudara. Seperti Tuhan Yesus berkata, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 itu dimulai, 29, pikullah kuk yang kupasang. Di sana, saudaraku, Tuhan mengharapkan ada di kalangan pada masa-masa sukar, pada zaman itu, saudara, anak-anak muda muncul, saudaraku, sebagai seorang yang boleh dipercaya Tuhan memikul kuk di masa sukar itu untuk menyelamatkan bangsa Israel, saudara-saudara.
seperti sekarang ini. Sekarang ini muncul masa sukar. Adanya saudaraku virus corona sebagai sebuah bentuk penghukuman atas yaitu kesalahan atau dosa banyak orang, terutama saudara. Tidak hanya sekarang muncul yaitu penyakit seperti sekarang ini, tetapi mulai saudaraku mata rantainya mulai bertambah, terjadilah kelaparan karena sudah mulai banyak pengangguran. Lalu saudaraku, bisa saja nanti memang firman Allah sudah berkata dalam kitab Wahyu pasal 6, mulai nanti muncul saudaraku, tidak lagi aman dunia ini, terjadilah peperangan saudara. Itu tidak kita harapkan. Kita harapkan Indonesia ini terus dipelihara Tuhan, dijagai. Itu doa-doa kita saudara. Tetapi firman Allah menyebutkan akan kalau tidak saudaraku, seminimalnya orang Kristen bertobat, maka saudaraku keadaan ini bisa menjadi lebih bermasalah saudara. Tidak hanya itu, binatang buas pun akan disuruh oleh Tuhan menghancurkan saudaraku, baik pemukiman termasuk saudaraku, yaitu pertanian maupun perkebunan bisa dirusak saudara. Itu sebabnya saudaraku, firman ini berkata bagi saudara dan saya, apalagi seorang muda, betul-betul sekarang ini seperti Yeremia pada masa mudanya. Dia di sana walaupun awalnya dia berkata, aku ini masih muda. Coba kita baca saudara, apa kata firman di sini? Yeremia pasal yang pertama saudara. Lihat saudaraku. Coba kita baca ayat 5. Ayat 4, Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 7. 3:2 ya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang kau kuutus, haruslah kau pergi, dan apapun yang kuberitakan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Sudah. Sekarang ini gereja Tuhan, gereja Pentakosta dulu Indonesia, telah ada seminimalnya di bawah koordinir dari Palembang ini setidaknya ada 4 sidang ini. Diharapkan di 4 sidang ini muncul para anak muda saudara, yaitu mereka mau disuruh oleh Tuhan memikul kuk. Apa arti kuk saudara? Ini yang harus kita pahami. Kuk itu saudaraku, kalau Alkitab tadi berkata, kita peratapan kembali dulu ratapan pasal 3 tadi, yaitu ayat 28, ada beban yang ditanggungkan di pundaknya. Ada beban yang ditanggungkan di pundaknya. Sama seperti kalau kerbau. Kalau saudaraku di sana kerbau itu, kalau di kampung kami itu ada kuk, ditaruh di tengkuknya, maka dia akan membawa nanti gerobak atau membawa lugu, bajak di sawah, sehingga saudaraku nanti dia akan membawa itu. Ya, sama dengan kita saudara, dibebankan Tuhan sekarang ini di pundak kita sebuah beban pelayanan. Kalau persisnya seperti ini perkataan firman saudara, arti dari kuk ini, yaitu beban ini dalam 1 Korintus pasal 9 saudara. Coba kita baca 1 Korintus 9. Kita baca saudara 1 Korintus 9
Apa kata firman Tuhan di sini? Ayat 16 dan 17. 32, ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegangkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi di sini pemberitaan itu, yaitu pemberitaan Injil, adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan di pundak kita semua, apalagi terutama muda-mudi, remaja semua. Yaitu pemberitaan Injil ditanggungkan di pundak kita sekarang. Sehingga saudaraku, secara khusus dikatakan tadi oleh firman, apa dikatakan tadi saudara kita, Yeremia, yaitu ratapan tadi pasal 3 maksud saya, adalah baik bila seorang, yaitu seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Pada masa mudanya. Kenapa disebut saudaraku kaum muda atau pria? Sebetulnya saudaraku, pria di sini digambarkan sebetulnya adalah, coba kita baca sebentar, Ayub 38. Pria atau laki-laki itu sama saudara. Ayub 38 ayat 3. Ayub 38 ayat 3. 32, ya. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ayub adalah seorang laki-laki, seorang pria. Tapi laki-laki dimaksud di sini apa? Atau pria ini? Atau tadi anak muda? Coba kita baca sebentar Amsal. Apa kata firman di sini, saudara? Amsal saudaraku, yang dikatakan di sana sebentar. Tadi sudah saya temukan, sebentar sudah. Amsal yang berkata kekuatan. Kita baca saudaraku Amsal 20 sudah, ayat yang ke-29. Coba kita baca Amsal 20 ayat 29. 32, ya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah ubah. Saudara, ayat ini jelas berkata, hiasan orang muda adalah kekuatannya, saudara. Sehingga saudaraku, diharapkan ketika saudaraku seorang muda, di sana Tuhan mau pakai kekuatan kita, kekuatan anak-anak muda ini. Di dalam mereka membawa beban pelayanan, yaitu pemberitaan Injil, saudara. Kita tahu kalau nggak diberitakan Injil ini, siapa nanti saudaraku yang... Mari kita baca sebentar dulu, yaitu dalam firman, yaitu kalau seorang muda ini, saudaraku, apa tadi dikatakan bahwa ketika seorang muda ini dengan kekuatannya, saudaraku, Tuhan mengharapkan memakai dia supaya saudaraku dalam perjalanannya, ketika dia memikul penyelenggaraan pemberitaan Injil ini, di sana Tuhan akan saudaraku bekerja. Karena kalau seorang muda ini, kita tahu saudaraku, memang kakinya ini begitu, saudaraku, kemana, ke sana kemari, ini saudaraku begitu enteng, saudara.
begitu lepas. Ya, sehingga saudaraku, kalau kekuatannya dipakai untuk memberitakan Injil, ini sangat luar biasa. Coba kita baca sebentar. Kalau nggak diberitakan firman di dalam kitab Roma, saudara, pasal yang ke-10, saudara. Coba kita baca sebentar, pasal 10. Kitab Roma pasal 10. Kita baca, saudara, Roma 10. Ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Coba kita baca. Ayat 13 sampai 15, 32, ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik di sini dimaksud adalah berita Injil. Ayat ini berkata, bagaimana mereka percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya, saudara? Perlu, saudara, sekarang ini anak muda penting sekali memberitakan firman. Kita mulai dulu, saudaraku, kepada sesama Kristen dulu, saudaraku, seperti Tuhan Yesus berkata. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu artinya dimulai dulu sesama orang Kristen yang belum bertobat, disampaikan firman. Karena sekarang ini ada banyak orang Kristen tapi tidak bertobat. Hidupnya, saudaraku, sama seperti kita dulu sebelum bertobat. Hidup di dalam dosa. Walaupun datang ke gereja, tetapi hidupnya sama dengan orang dunia. Masih dodong, ngomong kotor. Masih, saudaraku, tukang gosip. Masih suka, saudaraku, di sana yaitu saling bermusuhan. Masih suka, saudaraku, yaitu hidup di dalam lagu-lagu dunia. Hidup, saudaraku, mengumbar hawa nafsu. Dan masih banyak, saudaraku, bagaimana ciri-ciri seorang muda kekuatannya itu diumbar hanya untuk melakukan dosa, saudara. Disinilah sekarang ini diharapkan Tuhan ada mereka seorang, yaitu atau anak-anak muda, diharapkan Tuhan mau memberitakan firman sebagai seorang yang memikul kuk. Karena, saudaraku, kita tahu kalau kuk itu pasti, saudaraku, konotasinya itu adalah erat dengan membajak atau mendukung. Nah, sekarang ini dunia ini disebut ladang dalam kitab Matius 13. Perlu dibaca. Dunia anak muda dulu, saudara. Perlu dibaca. Perlu, saudaraku, dikerjakan ladang. Ladang ini yaitu khususnya kepada anak muda. Perlu, saudaraku, kita ini, saudaraku, perlu, saudaraku, membawa berita Injil untuk membajak mereka, disampaikan kepada mereka firman Tuhan. Tetapi, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan sebetulnya kalau kita memanfaatkan situasi seperti ini. Coba kita baca dulu Kisah. Bagaimana kita memberitakan firman? Ya. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 17 dan 18. Kita baca ayat 17 dan 18. 32. Iya, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara, lihat ayat ini. Kita memberitakan firman Tuhan. Telah, saudaraku, Tuhan perlengkapi kita sekarang ini dengan Roh Kudus. Karena memang harus dengan Roh Kudus kita menyampaikan firman. Supaya saudaraku seperti ayat ini, dia mencurahkan apalagi kepada teruna-teruna. Gambaran adalah anak-anak muda. Di sana mereka Tuhan mau pakai dengan kekuatan Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan, saudaraku. Sehingga jangan heran kalau sekarang ini kalau anak-anak muda ada banyak penglihatan, karena sudah Tuhan kasih tahu di sini. Bahkan saudaraku dikatakan mau perempuan atau laki-laki, mereka akan bernubuat saat dicurahkan nanti Roh Kudus. Di gereja kita, saudaraku, Pentakosta Indonesia ini, kita bersyukur dengan adanya pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga muncul, saudaraku, ada penglihatan, ada nubuat, bahkan juga ada mimpi, ada karunia-karunia roh yang bekerja di dalam pelayanan ini. Apalagi terutama kepada anak muda, saudaraku, Roh Kudus ini penting terus bekerja, bergerak di dalam kita memikul bukti, yaitu memberitakan firman Tuhan. Sehingga saudaraku, dengan kekuatan Roh Kudus inilah, saudaraku, kita di sana akan dimampukan Tuhan memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk datang menyembah, memuji Tuhan di gereja Pentakosta Indonesia yang Tuhan percaya kita, saudaraku, melayani pekerjaannya di kota ini, di Sumatera Selatan ini, saudara. Sehingga saudaraku, diharapkan saudara pemuda-pemudi remaja dan kita semua yang tergabung dalam pelayanan ini, supaya kita betul-betul, kata firman tadi, mau kita memikul pelayanan pemberitaan firman ini. Kita tidak boleh berdiam, apalagi di masa sukar seperti sekarang ini. Berita Injil inilah yang menjadi jawaban buat mereka, saudara. Kata firman Tuhan. Makanya, saudaraku, coba kita baca sebentar. Kalau di dalam kepenuhan Roh Kudus ini, Roh Kudus inilah disebut napas pelayanan. Coba kita baca sebentar. Roh Kudus inilah napas pelayanan dalam kitab Ayub pasal 27, saudara. Coba kita baca. Ayub 27. Kita baca, saudaraku, ayat 3 sampai dengan 6. Kita baca Ayub pasal 27 ayat 3 sampai dengan 6. 32, ya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Saudara, lihat ayat 3. Roh Allah masih di dalam lubang hidup. Ini, saudaraku, gereja kita tahu, kalau tanpa Roh Kudus sama dengan tubuh tanpa roh adalah mati. Makanya kita berkata, ketika Tuhan menarik kembali rohnya, maka segala yang hidup akan mengalami mati. Mati secara rohani, menyusul secara jasmani, saudara. Itu dikatakan Ayub pasal 34. Coba sebentar kita baca dulu. Ayat 14 dan 15. Kita baca Ayub 34 ayat 14 dan 15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Saudara, ini memberikan pengertian, saudaraku, kalau Roh Kudus yang adalah napasnya
Itu berada saudaraku di hidup kita kalau kita bernapas pelayanan ini. Napas pada tubuhnya saudaraku, yaitu gerejanya. Kalau tidak ada saudaraku diambil ini, maka saudaraku pelayanan ini tidak akan jadi. Maka saudaraku, Roh Kudus yang sudah ada dalam gereja ini sebagai napas pelayanan ini saudara, jangan sampai saudaraku menjadi berhenti atau diambil dari kita saudara. Kita tahu ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, maka saudaraku pelayanan ini akan berjalan, bisa bernapas dengan baik. Maka saudaraku jangan sampai kata firman Tuhan, dia menarik kembali rohnya. Karena kalau selama kata ayat 27 ini, selama roh Allah masih diam tidak di lubang hidupku, dia akan terus berpegang kepada kebenaran. Dan bagaimana dia, si Ayub ini kata firman Tuhan sebagai seorang pembuka pada hari itu, dia ini saudaraku ditunggu-tunggu orang, siapa saja orang yang di sekitarnya, untuk mereka mendengarkan firman, di mana Roh Kuduslah yang saat itu mengerjakan pelayanan dia, yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Saudara, kaum muda-mudi remaja yang sudah penuh dengan Roh Kudus, yang diberi karunia-karunia sekarang ini kepada kita, ada banyak karunia. Karunia itulah ketika kita bernapas. Di sana gambaran Roh Kudus itu seperti, yaitu digambarkan, yaitu udara. Seperti dalam kitab Yohanes pasal 3 itu saudaraku ayat 6. Bagaimana seorang yang dilahirkan roh seperti angin. Sehingga saudaraku, kalau terus Roh Kudus ini berdiam di dalam pelayanan ini kepada, terutama pada pemuda-pemudi remaja, untuk mengerjakan ladang Tuhan, terutama ladang pemuda-pemudi di mana kita berada seperti di Pasidang ini, saya percaya saudara, maka berita Injil itu disampaikan akan luar biasa saudaraku bekerja. Karena ketika saudaraku disampaikan firman dengan kekuatan roh, ada napas di sana, maka orang itu akan bisa hidup saudaraku. Lewat kita ada Roh Kudus bekerja lewat kita. Jadi waktu disampaikan firman Tuhan lewat kekuatan Roh Kudus, yang adalah napasnya Tuhan ini saudara, akan membuat mereka yang mendengarkan itu dihidupkan. Coba kita baca sebentar bagaimana firman Allah berkata, yaitu dalam kitab ketika disampaikan firman Tuhan, yaitu Yesaya pasal 32. Kita baca saudaraku. Yesaya 32. Kita baca ayat yang ke-15. 32, 15 dan 16. 32, ya. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Lihat sudah, Roh Kudus ketika dicurahkan ke atas padang gurun yang tadinya tidak ada kehidupan, ketika Roh Kudus ini yaitu menyampaikan firman Tuhan, gambaran manusia itu adalah sekarang kondisinya seperti padang gurun. Maka ketika itu dibaca, disampaikan firman Tuhan, maka di sana akan menghasilkan katanya menjadi kebun, sehingga akan muncul katanya di sini saudaraku sebuah kehidupan baru, menjadi kebun buah-buahan. Gambaran orang percaya telah dibaca, dikerjakan ladang itu saudara, dengan cara disampaikan firman Tuhan kepada mereka. Sehingga saudaraku ketika mereka mendengar firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus ini, coba kita baca sebentar dalam kitab 1 Korintus pasal 2.
1 Korintus pasal 2. Coba kita baca ayat 4 dan 5. 3, 2, ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ketika Roh Kudus yang menghantarkan firman itu, perkataan itu, pemberitaan itu, maka orang yang mendengarnya, saudaraku, diyakinkan mereka untuk menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudaraku. Di sana dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Makanya 1 Petrus pasal 2 berkata, oleh dialah kamu menjadi beriman kepada Tuhan. Jadi saudaraku, ketika firman itu disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, di sana saudaraku, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di firman itu, membuat orang-orang itu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, saudara. Itu sebabnya saudara dan saya adalah baik kalau kita memikul buk, apalagi kepada saudara kaum pemuda dan pemudi, remaja. Ada banyak tugas-tugas pelayanan yang bisa kita lakukan. Saya tahu saudaraku sekarang ini, di situasi seperti ini, di masa sulit ini saudaraku, disinilah pentingnya saudaraku memang kita bisa bergerak menyampaikan firman Tuhan, terutama siapa kenalan kita yang perlu kita saudara kita sampaikan. Kalau beberapa hari yang lalu dibawa ke sini oleh kita semangat, kita senang dengan semangat Mas Edi, yaitu bagaimana dia membawa teman-temannya yang dia kenal, yang dia tahu mereka itu sudah saudaraku. Nah, di sana walaupun Kristen tetapi mereka belum hidup benar, sehingga dia bawa ke sini saudara. Termasuk saudaraku, bagaimana hari itu bersama kami bersama, yaitu ke rumahnya Pak Marco, dan juga kemarin ke rumahnya mereka itu pergi menemui saudara Hubertus. Di sana saudaraku, bagaimana dalam dirinya saudaraku, walaupun saudaraku sekarang ini memang perlu semua dipenuhi Roh Kudus, tapi saya tahu ada kuasa bekerja lewat hamba Tuhan di dalam dirinya, menyampaikan firman Tuhan kepada siapa saudara yang dia boleh sampaikan, membuat orang itu boleh ditarik. Karena yang namanya nafasnya Tuhan ini saudara, kita tahu nafas Tuhan ini ketika dia katanya menghembusi mereka dengan Roh Kudus, bahkan ketika juga laut berau dengan nafas itu adalah kekuatan Roh Kudus itu yang dimaksud saudara untuk mengerjakan. Ketika nafasnya Tuhan itu bekerja dalam diri seseorang, apa maunya nafas itu saudara? Bahkan karena yaitu di antikristus pun nafasnya Tuhan, yaitu Roh Kudus itu akan yaitu membunuh saudara antikristus kelak. Itu gunanya saudaraku sekarang ini, bagaimana Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, terutama pemuda-pemudi remaja, ini benar-benar bekerja di dalam diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Makanya supaya nafas ini selalu ada saudaraku dalam pelayanan. Apa antara lain kalau orang ngomong doa itu saudaraku adalah nafas hidup kita, nafas pelayanan. Kalau kita berdoa di dalam roh, maka saudaraku nafas pelayanan ini pun tetap akan bekerja dengan luar biasa, bahkan makin luar biasa. Itu gunanya salah satu Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Diharapkan di sana saudaraku kita, yaitu salah satunya berdoa di dalam roh. Ketika berdoa dalam roh ini saudaraku, maka nafas Tuhan yang membuat orang yang mati secara rohani, maka di sana mereka akan dihidupkan melalui firman yang bekerja di nafasnya Tuhan itu saudara. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, gereja tanpa roh seperti tidak punya nafas saudara, mati saudara. Gereja kita tidak bersyukur diberikan Tuhan Roh Kudus kepada kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita telah menggunakan atau bekerja sama dengan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita? Atau kita khawatirkan saudaraku sama dengan Kejadian pasal yang ke-6? Coba kita baca saudaraku bagaimana firman Tuhan berkata, Kejadian pasal 6.
ayat 1 sampai dengan 3. 3:2. Ya, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak di sekitarnya supaya mereka bertobat, sehingga pada hari itu jangan terjadi saudaraku penghukuman atas dunia. Sehingga dikatakan ketika mereka sudah semaunya, Roh Kudus itu dikatakan di sini saudaraku, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging. Artinya saudara, kehidupan pada zaman itu hampir semua orang kecuali keluarganya Nuh, semuanya sudah hidup dalam kedagingan. Sehingga saudaraku, Roh Kudus itu sangat berduka, membuat mereka saudara, membuat Roh Kudus pada hari itu harus dikatakan Alkitab meninggalkan yang pernah saudaraku dia tinggali. Di mana hari itu saudaraku, ketika Roh Kudus berdiam dalam diri mereka, diinginkan itu saudaraku, hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus itu kepada seluruh kebenaran, terutama mereka menjadi berkat. Tapi ternyata saudaraku, hidup mereka hidup dalam kedagingan. Ini yang membuat saudaraku pada hari itu napas hidup, napas saudaraku dalam pelayanan itu harus diambil, sehingga mereka mengalami kematian secara rohani saudara. Itu sebabnya tadi firman Allah berkata kepada terutama pemuda-pemudi, remaja, adalah baik kalau seorang muda memikul buk seorang pria, seorang yang mau datang seperti dalam kitab Ayub 30 yaitu 8 tadi dikatakan saudaraku, hendaklah kau sekarang bersikap sebagai laki-laki. Artinya entah dia mau perempuan atau laki-laki, tapi dia bersikap seorang yang tangguh, yang kuat, karena gambaran laki-laki adalah yaitu seorang muda, seorang yang kuat saudara. Karena dalam kitab Galatia pasal 3 tidak ada lagi sekarang perbedaan entah laki-laki atau perempuan dalam pelayanan, kecuali dalam hal-hal tertentu saudaraku, karena mereka memang harus tetap yaitu memegang sebuah, seperti misalnya seorang rasul atau saudaraku seorang gembala. Nah saudaraku, firman Tuhan berkata supaya Roh Kudus yang berdiam dalam diri orang percaya seperti saudara ini terus harus bekerja dengan luar biasa melalui karunia-karunia sekarang sudah dituang taruh di dalam diri kita. Jangan didiamkan saudaraku Roh Kudus yang dalam diri kita. Makanya saya kalau saudara, misalnya saudara ada kesaksian tentang penglihatan, saya akan taruh itu karena supaya nanti tetap, kalau misalnya hanya kalau nggak bernapas saudara kita ini, kita hanya menghirup terus misalnya napas dan menghirup, tidak dikeluarkan, tidak akan terjadi kehidupan saudara. Tapi harus ketika masuk dikeluarkan lagi. Nah, artinya ketika datang saudaraku, yaitu pemberian Roh Kudus sama kita keluarkan. Itu namanya terjadi pernapasan. Jadi saudaraku, napas Tuhan yaitu Roh Kudus bekerja dalam pelayanan, membuat mereka ketika dihembuskan saudaraku, napasnya Tuhan itu melalui kekuatan firman, sehingga mereka saudaraku yang sakit disembuhkan dengan kekuatan Roh Kudus. Yang saudaraku yang mengalami dirasuki setan dilepaskan karena napasnya Tuhan itu saudaraku mengerjakan bagaimana firman itu saudaraku terlaksana. Kata firman Tuhan saudara, ini gunanya saudaraku ketika Roh Kudus seperti tadi berkata, teruna-teruna, anak-anak muda akan diberi penglihatan-penglihatan, diberi di sana saudaraku mereka yaitu nubuat,
Supaya apa? Ketika masuk saudaraku napas Tuhan itu, melalui tadi Roh Kudus memberi karunia, kita alirkan kepada mereka yang mendengarnya saudara. Sehingga mereka saudara, kita percaya kalau sudah mengalami yaitu jamahan Tuhan melalui napas hidup pelayanan ini, yaitu Roh Kudus, dikatakan firman Tuhan, mereka akan mengalami saudaraku pertobatan. Karena saudaraku Alkitab tadi berkata, bagaimana mereka nanti bisa mengenal Tuhan kalau nggak bertobat? Apa kalau nggak mendengarkan tentang Tuhan? Itu maksud saya saudara. Jadi saudaraku, tolong kita pemuda-pemudi remaja Gereja Pentakosta Indonesia Sidang, baik Palembang, Sungai Lilin, Batu Raja, Pendopo, bagaimana Roh Kudus yang berdiam dalam dirimu saudaraku, yang adalah napas pelayanan ini, itu harus selalu dihembuskan saudara. Melalui di sana saudara menghembuskan dari karunia-karuniamu. Apa karuniamu dalam pelayanan? Hembuskan itu kepada mereka, sehingga mereka saat itu dihembuskan napas Tuhan itu, mereka akan dihidupkan saudara. Sehingga mereka di sana yang mati rohani, mereka dihidupkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka saudara. Kita tak boleh berdiam diri saudaraku, tidak boleh mendiamkan Roh Kudus yang dalam diri kita. Nanti kita khawatirnya saudaraku, kalau nanti dia pergi diambil dari pelayanan ini, kita saudaraku akan menjadi apa? Akan mengalami kematian secara rohani. Maka saudaraku, saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, teruslah saudaraku Roh Kudus itu bekerja, terutama napas itu akan terus bekerja. Dimulai saudaraku dari doa-doamu, berdoa dengan tekun, berdoalah di dalam roh. Udah itu saudaraku membaca firman Tuhan, udah itu beribadah dengan setia, berpuasa, mendoakan pelayanan. Lalu kita mulai pergi, bagaimana napas Tuhan itu akan mulai mengalir melalui firman Tuhan yang boleh kita sampaikan, sehingga mereka nanti yang dihembus dengan napas Tuhan itu saudara, melalui karunia-karunia ketika disampaikan firman Tuhan, maka mereka saudaraku akan dihidupkan. Mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka akan menggabungkan diri bersama dengan kita, yaitu dalam pelayanan ini, sehingga akan banyak jiwa Tuhan menangkan, menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Haleluya. Amin. Kita semua berdoa. Kita akan pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan pujian saudara. Haleluya, haleluya. Kita akan pujian ini sungguh-sungguh saudara. Hallelujah.
mendoakan di sini ada minyak yang dibawa oleh yaitu mereka baik anak-anak Tuhan, dan juga Tuhan di sini ada minyak yang dibawa. Besok mungkin mereka, kita harapkan besok mereka datang, yaitu supaya Tuhan mencurahkan kuasa urapan Roh Kudus, kuasa darahnya, dan juga terutama juga yaitu kuasa bilur-bilurnya, supaya tercurah kepada minyak ini ketika dipergunakan nanti di dalam nama Yesus, dengan dipercik, dioleskan, diminum, terjadi mujizat Tuhan, yang sakit disembuhkan, dan terjadi mengalami juga ketika dipergunakan dalam nama Yesus, terjadi mujizat kesembuhan, terjadi tanda-tanda heran ajaib. Kita juga mendoakan di sini dari saudara kita Yuda Silitonga, yaitu bapaknya mengalami sakit, tidak tahu sakitnya apa, supaya Tuhan sembuhkan. Kita doakan betul-betul, kami memberi dari sini kepada Bapak Silitonga, betul-betullah hidup di dalam firman Tuhan. Mulailah tekun berdoa, tekun baca kita, menjadi pelaku firman Tuhan. Berdoalah kalau sekarang ini, kalau masih bisa berdoa, yaitu apa, beribadahlah setia dan menjadi pelaku firman. Tinggalkan cara hidup yaitu yang berdosa, supaya betul-betul Tuhan menyatakan kesembuhan pada malam hari ini. Saya percaya itu Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang maka dia tidak menolong. Tangan, bukannya telinga yang sudah yaitu tidak mendengar, tetapi ada yang menjadi penghambat. Keluarlah dari dosa. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan pada malam hari ini, dan akan muncul kesaksian di mana napas Tuhan pada malam hari ini, Roh Kudus akan menghembusi Bapa, menyatakan kesembuhan secara luar biasa. Karena dari karunia-Nya, napasnya akan bekerja luar biasa, saudara, dari Roh Kudus. Yang pada malam ini bagi kita yang juga mengalami sakit, ambil minyakmu, supaya oleskan nanti di bagian tubuh yang sakit, dan perlu nanti juga diminumkan kepada saudara yang perlu diminum. Minum saja nanti. Kita akan mendoakan juga kalau ada minyak di depan, kita doakan juga secara khusus. Dan juga bagi yang mengalami beban berat, tetap nanti oleskan minyak doa, tumpahkan nanti tangan di dada, supaya Tuhan nanti menyelesaikan persoalan. Kita akan pujian kepada Tuhan. Kita doakan terus pelayanan, mudah-mudahan kita doakan juga virus corona ini, supaya Tuhan lenyapkan dari bumi ini, dan juga yaitu terutama dari Sumatera Selatan ini, supaya Tuhan menyatakan kemuliaan dan kembali kita beribadah. Dan setiap mereka mengalami sakit, supaya Tuhan sembuhkan. Kita akan pujian kepada Tuhan, yaitu bilurnya.
kami nikmati pada malam hari ini. Bapa surgawi, tiba bagi Tuhan kami menyerahkan Bapa surgawi minyak ini ke tangan-Mu. Marilah Tuhan, Engkau curahkanlah kuasa bilur-bilur-Mu kepada minyak ini. Curahkanlah kuasa darah-Mu kepada minyak ini. Curahkanlah yaitu pengurapan Roh Kudus kepada minyak ini. Curahkanlah kepenuhan-Mu, kealahan-Mu, kuasa firman-Mu, alirkanlah kepada minyak ini, sehingga kalau dipergunakan di dalam nama Tuhan Yesus, baik dipercikan, dioleskan, diminum, terjadi mujizat Tuhan, terjadi kesembuhan, terjadi pelepasan, terjadi tanda-tanda ajaib, tanda heran yang luar biasa oleh nama Tuhan Yesus yang mengerjakannya dari surga. Terima kasih Tuhan. Demikian Bapa surga, hamba Tuhan di sini. Kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan juga yang ada minyaknya. Mari curahkan juga kuasa bilur-bilur-Mu kepada minyak mereka, kuasa darah-Mu, kealahan-Mu, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kepenuhan-Mu, kuasa firman, alirkan kepada minyak itu, sehingga kalau sekarang dipergunakan dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat Tuhan. Bagi saudara, yaitu yang mengalami sakit, terutama di sini Bapak Sigito, ambil minyak. Yang mengalami sakit, minta ampun dulu kepada Tuhan atas dosa-dosamu, saudara. Betul-betul minta ampun, betul-betul bertobat. Saya percaya malam ini akan terjadi mujizat Tuhan, kesembuhan, pelepasan, tanda heran, ajaib, dan malam hari akan terjadi luar biasa. Saudara yang mengalami sakit, arahkan tangan di HP-mu atau di televisi. Sebelahnya tumpangkan tangan, oleskan minyak doa di bagian tubuh yang mengalami sakit, siapapun saudara, terutama di sini Bapak Srito. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sekarang Bapak, baik Bapak Srito dan siapapun yang tumpang tangan kepada bagian tubuh mereka yang mengalami sakit, entah sakit apapun namanya, entah sakit virus corona, kanker, tumor, diabetes, jantung, paru-paru, empedu, tiroid, emah, lever, hipertensi, prostat, hepatitis, ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis, TBC, DBD, tipes, usus buntu, miom, kista, batu-batu, gatal-gatal, sesak napas, flu, demam pilek, sakit kepala, vertigo, migran, asma, asam urat, ambeien ayam, radang otak, radang tenggorokan, radang paru-paru, radang usus, dan juga hernia, leukemia, bahkan juga yaitu malaria, hemopalus, darah rendah, bahkan penyakit apa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat mereka tumpang tangan, saat mereka mengoleskan minyak doa, dan kami sepakat saat ini Bapak mengarahkan tangan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hei engkau setiap penyakit, pergi, lenyap engkau, pergi, sembuh, keluar engkau dari seluruh tubuh jemaat Tuhan, dan yang mengikuti ibadah ini dalam nama Tuhan, sembuhlah semua penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakit sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakit sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Napas hidup, yaitu napas pelangi, yaitu Roh Kudus, sekarang ini mengembusi mereka, menyatakan kesembuhan, menyatakan pelepasan, menyatakan mujizat, menyatakan sekarang di pertolongan Tuhan secara ajaib terjadilah kepada mereka yang sekarang ini meminta, yaitu dukungan doa dalam nama Tuhan Yesus kepada semua Tuhan. Juga mereka yang tumpang tangan di dada mereka yang mengalami beban-beban berat, dalam nama Tuhan Yesus, apapun beban-beban, terangkanlah sekarang ini semua, lepaslah semua, terjadi pemulihan ekonomi, pemulihan rezeki, pemulihan pekerjaan, pemulihan bisnis, pemulihan secara rohani, pemulihan keluarga. Di dalam nama Tuhan terjadilah pemulihan dalam segala sesuatu bagi semua umat Tuhan. Terima kasih malam hari untuk perbuatan. Demikianlah Bapak surga, kami berdoa supaya virus corona dari kota Palembang ini, kami memerintahkan baik dari kota Palembang, Sungai Lilin, Batu Raja, Pendopo, bahkan dari Sumatera Selatan, se-Indonesia, bahkan seluruh dunia. Hei engkau penyakit virus corona, di dalam nama Tuhan Yesus, pergi engkau menjauh, lenyaplah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan engkau Bapak mencurahkan saat ini Bapak kuasa kemuliaan oleh napas Tuhan Bapak surga, napas yaitu pelayanan, yaitu Roh Kudus, ketika dihembusi yaitu penyakit virus corona bahkan akan lenyap oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Bapak surga, tetaplah engkau pelihara terus semua jemaat terutama muda-mudi remaja gereja Tempat Sidang ini. Jaga dan berkati, buatlah firman bekerja, buatlah semua muda-mudi remaja menjadi pelaku firman Tuhan.
Berkatilah usaha pekerjaan mereka, mengalami peningkatan, kemajuan luar biasa, jauhkan dari kekurangan, jauhkan dari kebangkrutan, kemiskinan. Buatan jangan bentengi kami rumah kami masing dengan pasukan bala tentara surgawi, dan besok pagi bangunkan kami dengan tumbang kita pagi sehat. Ingatkan kami datang berdoa dan sehingga besok hari sampai Maranatha, terutama besok kami ibadah. Tuhan persiapkan kami dengan tumbang kita pagi sehat, dan kami datang dengan penuh sukacita di dalam beribadah menyenangkan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kami sudah percaya Bapa, Tuhan sudah kabulkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah makanan kami sujud, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menjagai, memelihara, menggembalakan, memberkati sidang jemaat sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Baik, kita akan siap buat Tuhan. Roh Kudus bercurah.
Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Besok jangan lupa kita kebaktian online jam 9 dimulai ibadah perjamuan kudus. Demikian supaya kita tahu.